Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film India berbahasa Tamil dengan judul Visaranai, yang artinya interogasi. Dirilis tahun 2015 bergenre thriller kriminal doku-drama yang diadaptasi dari novel karangan M. Chandra Kumar berjudul Lock Up, berdasarkan pengalaman pahit yang pernah menimpanya. Dan disutradarai oleh Vetri Maran yang sekaligus penulis ceritanya berdua dengan M. Chandra Kumar, yang para pemerannya dimainkan oleh Dinesh Raffi, Samutira Kani, Mura Gados, dan beberapa yang lainnya. Menurut saya film ini cukup menyebalkan, mungkin akan membuat kita kesal, karena lebih menonjolkan sisi kebrutalan para oknum polisi dalam melakukan interogasi. Tapi tenang saja, itu semua bisa teralihkan dengan jalan ceritanya yang menarik hingga membuat kita cukup penasaran. Dan terima kasih untuk teman kita yang telah merekomendasikan film ini. Jika kalian mempunyai rekomendasi film-film India unik untuk kami bawakan, silakan tulis di kolom komentar, insya Allah pasti akan kami baca. Oke, tanpa berlama-lama, cus, mendingan langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja selesai mandi. Dia bernama Pandi. Pandi adalah pemuda dari negara bagian Tamil yang merantau ke Andhra Pradesh untuk mencari peruntungan. Dia bekerja di sebuah warung kelontong. Pandi yang bergegas ingin berangkat ke tempat kerjanya tersebut membuat temannya bingung. Belum masuk waktu subuh, dia sudah ingin berangkat. Apa gara-gara wanita semalam, ungkap temannya. Lalu Pandi beralasan berangkat lebih awal karena ingin membuka warung lebih cepat dalam rangka menyambut festival tahunan. Oh iya, untuk mengurangi pengeluaran mereka, Pandi dan teman-temannya tinggal di sebuah taman dengan memberikan uang buat ngopi kepada security taman. Kemudian Pandi pun berangkat menggunakan sepeda ontelnya. Untuk menghangatkan badan, Pandi mampir sejenak minum susu wedang jahe dan kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sana, Pandi malah diomeli oleh bosnya. Ya masih subuh banget sih, dia pengen buka warung, orang masih pada tidur juga. Tapi semangatnya yang luar biasa bisa kita contoh nih. Tak lama setelah warung dibuka, datanglah 5 orang pria belanja. Pandi mengajak orang tersebut bicara dalam bahasa Tamil, karena melihat salah satu dari mereka membawa koran Tamil. Pandi merasa senang karena di sana dia jarang bertemu dengan orang Tamil. Kemudian orang tersebut menanyakan alamat kepada Pandi. Tapi seketika Pandi yang tadinya ramah langsung berubah karena dia melihat salah satu dari mereka membawa pistol. Akhirnya mereka pun pergi. Tak lama kemudian berhenti sebuah bajai. Orang itu langsung menanyakan nama Pandi. Rupanya orang tersebut polisi. Kedua teman Pandi yang tadinya masih tidur di taman juga berada di dalam bajai. Tanpa alasan yang jelas, mereka pun diangkut ke kantor polisi. Pandi dan temannya pun merasa bingung kenapa mereka bisa ditangkap. Sesampainya di kantor, tanpa ditanya sepatah kata pun, mereka bertiga langsung dipukuli secara brutal oleh para oknum polisi di sana. Teman Pandi yang panik ketakutan lari ke belakang dan langsung dihantam menggunakan ember kaleng yang membuatnya langsung tumbang. Tak cukup sampai di situ, mereka kembali dipukuli hingga seorang polisi wanita datang membawa teh mengajak para polisi tersebut untuk minum terlebih dahulu. Singkat cerita, hari pun mulai terang. Datanglah kepala polisi kantor tersebut. Kita sebut saja Inspektur Thakur. Thakur datang sambil membawa cemilan untuk anak buahnya. Sambil lewat, dia pun tersenyum manis kepada teman Pandi dan menyuruh polisi wanita memberikan sedikit cemilan tersebut kepada mereka. Melihat inspektur tersebut cukup baik, teman Pandi langsung mengadu kalau mereka sudah dipukuli secara brutal oleh para polisi. Bahkan mereka tidak tahu sama sekali penyebab mereka bisa ditangkap. Tapi jangan salah, di balik keramahan dan senyum manisnya tersebut, Thakur memiliki jiwa yang lebih kejam. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membuka baju mereka, selanjutnya mereka disiksa, disetrika, dipanggang maksud saya mereka kembali dipukuli secara brutal, kemudian dilempar ke ruang tahanan. Di
Di ruang tahanan mereka mulai menduga-duga kesalahan apa yang telah mereka perbuat, sampai-sampai mereka semua ditangkap. Pandi merasa mungkin ini karena salah dia. Karena di hari sebelumnya mereka diciduk, di tempat kerjanya Pandi melihat seorang wanita cantik lewat dengan mobil mewah. Dan mereka saling berbalas senyuman. Wanita tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga tak jauh dari tempat Pandi bekerja. Di waktu istirahat, Pandi dan teman-temannya lewat di depan rumah tempat wanita itu tinggal. Lalu di malam harinya, wanita tersebut datang menggunakan telepon umum yang berada di tempat Pandi. Karena kondisi telepon tersebut sudah cukup tua, Pandi membantu wanita itu lalu tidak sengaja menyentuh tangannya. Wanita itu pun langsung pergi dari sana. Pandi merasa sangat bersalah dan di saat ingin pulang dia berniat untuk menemuinya. Rupanya di jalan Pandi sudah ditunggu oleh wanita itu. Pandi langsung meminta maaf atas kejadian yang sebelumnya. Pandi yang baru setahun lebih merantau belum bisa berbicara dalam bahasa Telugu, tapi dia mengerti apa yang diucapkan wanita tersebut. Mereka pun berkenalan. Nama wanita itu Santi. Santi minta tolong dicarikan pekerjaan baru kepada Pandi, karena majikan Santi yang wanita sering bepergian dan dia tinggal berdua dengan suaminya. Nggak usah dijelasin lah ya, pasti paham kan kalian apa yang dilakukan majikan Santi yang laki? Sebelum pergi, Pandi berjanji akan membantu Santi. Dan jika ada masalah, silakan datang ke tempat saya bekerja, ungkap Pandi. Santi! Kembali ke ruang tahanan, salah seorang tahanan merasa mules, kemudian mereka semua dipersilakan ke toilet. Kemudian ada orang yang keluar dari toilet, mukanya udah lebam-lebam. Dia juga teman Pandi. Namanya Afsal. Yang ini Murugan, dan ini Kumar. Afsal yang pulang dari bioskop semalam terkena razia. Lalu dia ditangkap tanpa alasan yang jelas. Dan mengaku tinggal di sebuah taman. Makanya Pandi dan teman-temannya ikut-ikutan diciduk polisi. Berarti nggak ada sangkut pautnya sama Santi. Kemudian Takur bertanya kepada mereka, apa kalian mau menerimanya? Mereka bingung dong, nerima apaan coba? Akhirnya mereka kembali disiksa secara brutal, kali ini dengan metode yang lebih sadis. Mereka digantung dalam posisi terbalik, kemudian telapak kakinya dipukuli. Agar darah di kaki mereka tidak menggumpal yang mungkin saja akan membuat mereka lumpuh, si botak menyuruh mereka berjalan dan kembali melanjutkan penyiksaan. Murugan yang kesal langsung nyolot, alhasil giginya pun rontok diinjak Takur. Di saat mereka sedang bersih-bersih, datang polisi wanita mencuci muka, lalu HP-nya ketinggalan, dan Pandi memberitahunya. Rupanya si polwan sengaja meninggalkan HP itu agar Pandi bisa mencari pertolongan. Pandi pun langsung bergegas ke toilet, kemudian menelpon bosnya. Pandi minta tolong agar si bos bisa menjelaskan kepada polisi kalau mereka tidak bersalah. Singkat cerita, bos Pandi pun tiba di sana. Mereka hanya bisa bicara lewat ventilasi. Sambil menangis, Pandi mengatakan kalau mereka tidak tahu apa penyebab mereka bisa ditangkap dan polisi juga menyiksa mereka, bahkan gigi Murugan sampai rontok. Polisi mengatakan kepada bos Pandi kalau mereka telah melakukan banyak perampokan. Ente kan tahu bos, saya bekerja hingga larut malam dan berangkat bekerja subuh. Bagaimana bisa kami dituduh melakukan perampokan, ungkap Pandi. Kalian pasti menduganya kalau ini kasus salah tangkap kan? Enggak guys, ntar lagi terungkap nih apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian ada seorang polisi yang baru saja tiba. Dia menyuruh bos Pandi membelikan nasi padang untuk Pandi dan temannya. Polisi tersebut bisa berbahasa Tamil, lalu mengajak mereka untuk bekerja sama, agar mereka tidak kembali disiksa. Di sini baru terungkap, polisi sebenarnya tahu jika mereka tidak bersalah, tapi tujuan polisi menangkap mereka adalah untuk menutupi suatu kasus. Kampret kan? Polisi tersebut mengatakan jika mereka mau menerimanya, mereka akan diperlakukan secara baik. Bahkan si inspektur akan mengabulkan apa yang mereka inginkan. Jauh-jauh kami pergi merantau dan tidak akan pulang sebelum menjadi sukses. Kami tidak ingin nama kami rusak menjadi seorang napi dan kami tidak akan pernah mengaku karena bukan kamilah yang melakukannya, ungkap Pandi. Yang membuat polisi tersebut menjadi emosi. Di ruang tahanan, Pandi mengajak teman-temannya mogok makan hingga polisi mau mendengarkan perkataan mereka. Menurut Pandi, jika kita tetap makan dan masih terlihat bugar, mereka tidak akan berhenti menyiksa kita. Mungkin saja cara ini akan berhasil, ungkap Pandi.
Di sisi lain, Inspektur Takur dipanggil oleh atasannya. Takur berkata dia akan menutup kasus tersebut dalam waktu 2 hari. Namun Takur malah dimarahi. Ucapan yang keluar dari mulut atasan Takur selanjutnya sangat menyesatkan. Apa saya menyuruhmu untuk menangkap penjahat? Saya hanya meminta Anda untuk menutup kasus ini. Jika Anda besok tidak bisa mengajukan laporan, silakan ambil cuti dan saya akan menyuruh orang lain untuk menyelesaikannya, ungkap atasan Takur. Demi target menyelesaikan beberapa kasus, mereka tidak mempedulikan hak orang. Bodoh amat tuh kasus, pokoknya harus kelar. Gak penting gimana caranya, mau ditangkap pelaku yang asli atau mencari kambing hitam dengan cara apapun. Adegan pindah di mana Pandi dan temannya digiring ke ruangan Takur. Kondisi mereka sekarang sangat memprihatinkan karena belum makan selama 3 hari. Berkat niat dan tekad kuat mereka, Inspektur Takur akhirnya menyerah lalu membebaskan mereka. Takur menyuruh mereka mengambil uang ke temannya senilai 2.000 rupiah untuk bekal mereka pulang. Kemudian menandatangani surat pernyataan bahwa polisi tidak pernah memukul mereka. Dengan wajah riang gembira, mereka pergi mengambil uang tersebut ke teman Takur yang sedang berada di warung makan. Kemudian Pandi mengajak temannya kembali ke kantor untuk langsung menandatangani surat tersebut. Bro, aku sangat lapar. Bagaimana jika kita makan dulu, ungkap Murugan. Akhirnya mereka pun makan. Setelah makan, mereka pun kembali ke kantor untuk menandatangani surat tersebut. Murugan bahkan membawakan pisang untuk si polisi. Nggak ada terlihat rasa dendam dari mereka. Tiba-tiba, ya, mereka kembali ditangkap. Yang dibilang Takur sebelumnya jika mereka dibebaskan hanyalah akal-akalan Takur agar mereka bisa makan. Takur mengaku tidak bisa memukul orang dalam keadaan kelaparan. Bejat, udah nyiksa tambah ngeprank. Parah sudah. Lalu Takur memberikan waktu 1 menit agar mereka mau menerima kasus tersebut. Namun Pandi mengatakan kami tidak melakukannya. Akhirnya mereka kembali disiksa. Jika Pandi mengeluarkan suara saat dihantam dengan pelepah tersebut, teman-temannya juga akan dipukuli. Walau dipukuli bertubi-tubi, Pandi tetap pada pendiriannya. Memukul kami tidak akan mengubah kebenaran, ungkap Pandi. Botak pun akhirnya menyerah dan memasukkan mereka kembali ke ruang tahanan. Tak berhasil dengan cara kekerasan, mereka memanggil bos Pandi untuk membujuk Pandi. Si bos datang dengan pengacara. Si pengacara menjelaskan para polisi sedang mendapatkan tekanan dari atasan mereka untuk menutupi kasus perampokan rumah yang menimbulkan kerugian 10 juta lebih. Mereka sudah menyiapkan uang sebagai barang bukti, tapi mereka belum mendapatkan orang untuk menjadi pelakunya. Hal seperti ini sering terjadi, ungkap pengacara. Pandi tetap mengatakan bukan kami perampoknya. Bos Pandi mengaku telah diancam oleh polisi jika Pandi tidak mau menerimanya, mereka akan menutup tempat usaha si bos. Akhirnya Pandi pun menyerah karena tidak ingin bosnya ikut menjadi korban. Kemudian mereka dibawa ke rumah mewah yang menjadi tempat perampokan dan disuruh untuk melakukan rekonstruksi ulang kejadian perampokan yang sama sekali tidak pernah mereka lakukan. Dengan ini laporan mereka baru rampung, kemudian berkasnya bisa langsung dilayangkan ke pengadilan. Kasus pun selesai. Dapat promosi jabatan dan cuan, semua hanya demi cuan dan jabatan. Adegan pindah ke pria yang pernah membeli rokok ke Pandi sebelum dia ditangkap. Kalian pasti menduga nih orang perampok kan? Salah guys, mereka adalah polisi Tamil yang ingin menangkap seseorang. Namanya Mutufel. Mereka sedang berada di depan kantor pengadilan. Tak lama kemudian melintas polisi yang membawa Pandi untuk sidang di pengadilan tersebut. Kemudian Mutufel mencegat sebuah mobil mewah tepat di depan kantor pengadilan, lalu menangkap seorang pria, tapi aksinya tersebut dihentikan oleh polisi di sana. Kok bisa? Buat yang belum tahu ya, India yang merupakan negara federal memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Di setiap negara bagian mempunyai sistem pemerintahan, hukum, dan peraturannya sendiri. Jadi, operasi yang dilakukan oleh polisi yang bukan dari wilayah negara bagian tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang ilegal. Kembali ke Mutufel, dia langsung melapor ke atasannya kalau mereka gagal menangkap orang tersebut. Lalu orang itu menyerahkan diri ke pengadilan. Tapi kita masih punya kesempatan. Kebetulan ada polisi di sana yang satu angkatan dengan atasan Mutufel, sewaktu di pelatihan dulu. Mungkin dia bisa membantu kita, ungkap Mutufel.
Saya jelasin sedikit ya karena selanjutnya berfokus ke masalah mereka ini. Jadi orang yang ingin ditangkap Mutufel ini bernama Keke. Dia auditor partai oposisi negara bagian Tamil. Nah, karena 5 bulan lagi akan ada pemilu di Tamil, partai yang berkuasa di Tamil sekarang memberi perintah ke wakil komisaris atau DCP, atasan si Mutufel ini untuk menangkap Keke. Tujuannya ingin menjatuhkan partai oposisi agar mereka bisa kembali berkuasa. Lanjut ke Pandi yang sedang berada di ruang sidang. Hakim bertanya kepada mereka, apa kalian menerima kasus perampokan ini? Awalnya mereka semua diam, tapi tiba-tiba Pandi langsung berteriak kalau mereka tidak bersalah. Polisi telah menyiksa kami agar kami mau menerima kasus ini, ungkap Pandi. Si botak sempat berdalih berusaha meyakinkan Murugan, namun Pandi memaksa teman-temannya untuk mengungkapkan kebenaran. Mereka langsung memperlihatkan bekas penganiayaan kepada hakim. Tapi hakim tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Pandi dan temannya, karena mereka menggunakan bahasa Tamil. Mereka ini paham bahasa Telugu tapi belum bisa berbicara dalam bahasa Telugu. Lalu hakim bertanya siapa yang bisa menerjemahkan bahasa Tamil untuknya. Kemudian bawahan Takur mengangkat tangan. Tapi hakim tidak percaya kepadanya, dia malah disemprot oleh hakim. Seseorang mengatakan ada beberapa orang polisi Tamil di ruang sebelah yang tadinya berencana ingin menangkap seseorang. Mungkin dia bisa membantu. Singkat cerita, tibalah Mutufel ke ruangan tersebut. Rupanya Mutufel bisa berbicara banyak bahasa, bukan hanya Telugu dan Tamil. Dia akan menerjemahkan dalam bahasa Inggris buat hakim. Sambil menangis, keempat pemuda tersebut bercerita kepada Mutufel. Mutufel menjelaskan kejadian sebenarnya kepada hakim. Dia bahkan menjamin bahwa mereka tidak bersalah. Akhirnya mereka berempat pun dibebaskan. Lalu si botak dimarahi oleh hakim di depan banyak orang. Di luar, Pandi diberi uang oleh bosnya. Si bos menyuruh mereka kembali ke Tamil secepat mungkin karena di sini mereka sudah tidak aman. Mutufel yang diawasi ketat oleh pengacara Keke meminta bantuan kepada Pandi untuk membawa Keke. Pandi dan temannya pun bersedia. Teman atasan Mutufel membawa Keke ke belakang lalu diculik oleh Pandi dan temannya. Kemudian langsung dibawa ke Tamil. Di sisi lain, atasan Mutufel didatangi oleh asisten komisaris kacungnya partai oposisi. Dia berusaha meyakinkan DCP tersebut untuk melakukan permainan ganda. Saya hanya bekerja untuk partai berkuasa yang telah menggaji saya, ungkap DCP tersebut. Kembali ke Pandi dan yang lainnya, mereka sudah memasuki daerah Tamil. Kemudian Kumar yang sudah dekat dengan kampung halamannya minta diturunkan di jalan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka tiba di kantor Mutufel. Sebelum mereka pergi, Mutufel menasihati mereka agar tidak lagi tidur di taman. Karena dalam kondisi kalian babak belur seperti ini, kalian bisa dianggap kriminal dan kembali ditangkap polisi, ungkap Mutufel. Lalu seorang polisi di sana mengatakan bahwa kantor sekarang dalam kondisi berantakan. Mungkin untuk sementara kita bisa memperkerjakan mereka. Kemudian Mutufel meminta mereka bertiga untuk membersihkan kantor. Sementara itu mereka diizinkan tinggal di sana sampai mereka mendapatkan pekerjaan baru. Di sisi lain DCP berubah pikiran. Dia mengajak DCP bertemu di luar. Kemudian juga bertemu dengan orang dari partai oposisi. Di kantor Keke diperlakukan dengan baik oleh Mutufel. Interogasinya pun berjalan dengan santai. Namun Keke belum mau memberitahukan aib dari partai oposisi. Mereka hanya ngobrol-ngobrol seputar kehidupan. Singkat cerita, malam pun tiba. DCP datang ke kantor Mutufel. Lalu dia memerintahkan Mutufel menginterogasi Keke dengan cara apapun hingga Keke mau membuka mulut. DCP mengatakan oposisi setuju memberikan uang 30 juta agar kasus itu dibatalkan. Tapi keputusannya belum finish. Di sisi lain, DCP tetap melanjutkan kasus itu, mungkin saja Keke mau membuka mulut. Mereka bisa mendapatkan cuan yang lebih besar dari partai berkuasa. Kalau Keke nggak mau buka mulut, kasus dibatalkan, cuan dapat dari oposisi. Cuan lagi, semua demi cuan. Kusut. Kemudian Mutufel melakukan interogasi keras kepada Keke, tapi tidak sebrutal si botak menyiksa Pandi sih. Pandi yang melihat kejadian tersebut merasa bersalah karena mereka juga membantu menculik Keke. Namun Murugan biasa aja. Mungkin dia memang penipu. Udah jangan ikut campur, dulu polisi menyiksa kita. Sekarang polisi teman kita, ungkap Murugan.
Tapi Pandi tetap membantu Keke. Dia berpura-pura hendak membersihkan toilet, lalu memberikan handphone kepada Keke. Keke awalnya curiga. Lalu Pandi meyakinkannya dulu sewaktu dia di posisi yang sama seperti Keke juga dibantu seperti ini, ungkap Pandi. Keke langsung menelpon teman partainya dan menanyakan ketua partai. Kebetulan ketua sedang tidak ada. Keke menyuruh temannya untuk meyakinkan ketua menyuap DCP. Ketua setuju memberikan uang 30 juta, tapi kata DCP, kau telah memberikan satu nama, kata temannya. Saya belum berbicara sama sekali, ini hanya trik DCP untuk menaikkan harga, ungkap Keke. Teman Keke menyarankan kau lebih aman di penjara sekarang, karena yang saya dengar sebelumnya, jika kau bebas kau akan dikeluarkan dari partai, lalu dipaksa untuk bunuh diri, ungkap teman Keke. Mendengar perkataan temannya, Keke langsung berubah pikiran. Dia menyuruh Pandi menelpon Mutufel dan dia akan membeberkan semuanya kepada Mutufel. Pandi pun langsung memberitahu Mutufel. Namun apa yang terjadi? SCP lebih dulu datang daripada Mutufel. Dia langsung menghajar Keke secara brutal. Pandi, Afzal, dan Murugan yang mendengarkan di bawah sangat ketakutan dan berencana untuk pergi dari sana. Tapi mereka malah dimarahi oleh salah seorang polisi karena tugas bersih-bersih mereka belum selesai. Selesaikan dulu pekerjaan kalian baru boleh pergi, kata polisi tersebut. Setelah dihajar, kemudian Keke digantung. Mutufel yang baru saja tiba di sana mendapati Keke sedang sekarat. Dia langsung menurunkan Keke. Keke mengatakan Mutufel akan dijadikan kambing hitam oleh mereka. Ini awal dari permainan mereka, ungkap Keke. Dan langkah terakhir mereka adalah untuk menyingkirkanmu, kata Keke. Lalu SCP menelpon Mutufel. Dia melarang Mutufel membawa Keke ke rumah sakit. Namun naas, Keke sudah keburu meninggal karena tubuhnya sudah tidak kuat menerima rasa sakit yang dideritanya. Memang ini tujuan SCP sebenarnya. Tak lama kemudian datang dua orang suruhan SCP untuk membantu Mutufel menutupi kasus kematian Keke. Mereka akan memanipulasi kematian Keke. Berhubung dia seorang bujangan, ini akan mempermudah pekerjaan mereka. Mayat Keke dibawa ke rumahnya dan dibikin seolah-olah Keke tewas karena gantung diri. Di kantor sudah ada DCP dan SCP. DCP menyalahkan SCP atas kematian Keke, tapi SCP menyalahkan polisi yang sedang berjaga. SCP mengaku hanya memberikan sedikit pelajaran kepada Keke karena partai oposisi mengatakan bahwa Keke sudah buka mulut kepada DCP. Itu sengaja saya lakukan untuk menaikkan harga, ungkap DCP tersebut. Parah, kong kali kong aja kerjaan mereka nih. Belum kelar masalah Keke, muncul masalah baru. DCP yang ke toilet melihat Pandi dan Afzal yang hendak membersihkan toilet. Pandi dan Afzal pun langsung digas oleh DCP. Mereka berdua mengaku baru saja masuk ke toilet tersebut dan sama sekali tidak mendengar percakapan para polisi. Mereka pun disuruh ke bawah, tapi pintu belakang mulai dikunci oleh polisi. Di atas mereka semua takut jika Pandi dan Afzal telah mendengar percakapan mereka. Kemudian mulai merencanakan sesuatu. Mereka musyawarah mencari ide untuk membungkam ketiga pemuda tersebut. Mutufel meyakinkan DCP bahwa pemuda tersebut bisa diatasi. Mereka pasti tidak akan buka mulut, ungkap Mutufel. Tapi dia malah dimarahi oleh DCP. Polisi bernama Rama ini mengatakan sekarang ada 3 kasus yang sedang tertunda. Bisakah kita menggunakan mereka? Terus polisi yang ini mengatakan hari ini ada 2 kasus penjamretan. Kasusnya masih hangat. Kita bisa menggunakan mereka, katanya. Lalu dibantah oleh temannya. Sudah pasti mereka akan buka mulut kepada hakim dan kita semua akan habis. Dia malah mempunyai ide untuk menabrak ketiga pemuda tersebut di jalan seperti kasus tabrak lari. Sedah musyawarah macam apa ini? Kemudian Rama mengatakan kematian seharusnya memiliki makna. Sekarang ada kasus pembobolan ATM yang tertunda. Kita bisa menggunakan mereka. Tiba-tiba Mutufel membentak Rama. Dia masih berusaha melindungi ketiga pemuda tersebut. DCP menyetujui ide yang diberikan oleh Rama. Alhasil Mutufel pun dimarahi oleh DCP. DCP mulai mengungkit kasus Keke. Pertama, kau menculik Keke di luar Tamil. Keke tewas dalam kasus yang sedang kau tangani. Secara teknis, kami tidak terlibat langsung dalam kasus ini. 10 hari lagi akan ada pergantian komisaris. Nama saya ada di posisi kedua. Saya tidak ingin kasus ini mencuat dan merusak karir saya. Saya ingin kau bekerja sama, ungkap DCP. Okelah, kata Mutufel. Dengan penuh dilema, Mutufel hendak meninggalkan ruangan tersebut. Tapi dia diancam oleh SCP. Mutufel sebenarnya nyari cara untuk menyelamatkan Pandi dan temannya. Di bawah, Pandi, Afzal, dan Murugan mulai diidentifikasi. Polisi mencatat nama lengkap dan kampung halaman mereka.
முருகன் சார் எந்த ஒரு Apes banget ya nasib mereka bertiga ini, keluar kandang singa masuk ke mulut macan. Persiapan pun dilakukan. Rama menyuruh Pandi, Afzal dan Murugan membawa alat buat bersih-bersih. Lalu mengatakan kalau SCP mempunyai rumah tua yang harus dibersihkan. Sebenarnya Mutufel dilema karena pemuda tersebut sangat percaya kepadanya. Tapi di sisi lain dia ditekan oleh atasannya, yang mungkin saja akan membuat dirinya celaka. Maju kena, mundur kena. Dan tibalah mereka di tempat antah berantah yang terdapat bangunan tua. Lalu mereka bertiga disuruh masuk ke sebuah tempat tinggal untuk membersihkan tempat itu. Di sini mereka makin yakin jika hal buruk akan menimpa mereka. Di kamar sudah ada setumpuk uang. Murugan mengira kalau uang-uang tersebut sengaja diberikan kepada mereka agar mereka tutup mulut. Pandi mengatakan kita dibawa ke sini pasti ada hal yang lain. Buktinya semua barang-barang kita sudah berada di sini. Seolah-olah kita telah tinggal di sini, ungkap Pandi. Polisi ini menggunakan ketiga pemuda tersebut untuk menutupi kasus pembobolan ATM, seolah-olah merekalah pelakunya. Dibikinlah skenario penyergapan yang berujung dengan tewasnya para pelaku, karena telah melakukan perlawanan. Miris kan? Afzal yang ketakutan ingin pergi bertanya ke Mutufel, tapi dia malah ditembak oleh Rama. Afzal langsung bersimbah darah. Mutufel terlihat sangat kesal. Skenario yang mereka lakukan sangat rapi, warga pun dilarang untuk melihat keluar. Pistol yang digunakan Rama ini nantinya akan dimanipulasi menjadi senjata mereka, tapi pistol tersebut macet. Saat sekarat, Afzal menyuruh teman-temannya untuk kabur. Pandi dan Murugan langsung lari dan masuk ke dalam rawa. Mutufel yang kesal mengoceh ke DCP. Ini sangat kelewatan, Pak. Suatu hari kita pasti akan tertangkap, ungkap Mutufel. Lalu Pandi mengajak Murugan berpencar dan dia akan lari terlebih dahulu sebagai umpan. Pandi sempat gelut dengan polisi dan berhasil merebut pistol. Kemudian dia bersembunyi di balik semak. Mutufel yang mengetahuinya memujuk Pandi, berjanji tidak akan menembaknya. Di sudut lain, Murugan yang melihat kondisi aman langsung lari ke arah berlawanan. Namun naas, rupanya masih ada satu polisi di sana. Dia pun akhirnya tewas. Kembali ke Pandi, Mutufel berusaha membujuk Pandi agar keluar. Dia bahkan membuang pistolnya. Mutufel berjanji tidak akan mencelakai Pandi. Dia mengajak Pandi untuk mengungkapkan ke media esok hari. Akhirnya Pandi pun keluar. Tapi Pandi tidak percaya lagi dengan Mutufel. Alhasil mereka saling menodongkan senjata. Terlihat dari atas bangunan seorang polisi sudah membidik. Tapi yang terjadi selanjutnya di luar dugaan. Layar langsung berubah hitam. Lalu terdengar dua suara tembakan. Diikuti dengan percakapan yang mengungkapkan kematian Mutufel dan Pandi. Sebuah rencana dibuat untuk liputan pers kematian Mutufel dalam menjalankan tugas, beserta foto-foto keluarganya untuk menarik perhatian dan simpati publik. Mutufel ikut tewas karena DCP merasa Mutufel akan menjadi ancaman buat mereka. Di akhir film kita melihat gambar Kumar, teman Pandi yang turun di jalan, beralih menjadi M. Chandra Kumar, pengarang novel Lock Up, penulis cerita Visaranai. Dia sekarang menjadi aktivis HAM di kalangan anak muda. Oke guys, saya sendiri nggak mau banyak komen, ngeri bro, takut salah ngomong. Kalau ditanya ada nggak oknum kayak di film ini sekarang? Kalau sekarang entahlah, tapi kalau dulu ada, buktinya novel dan film ini bergenre dokudrama, yang artinya diangkat dari kisah yang benar-benar terjadi. Tapi tenang aja, cuma polisi India yang kayak gini. Intinya jangan pernah takut untuk mengungkapkan kebenaran. Oke, sampai di sini dulu untuk filmnya. Terima kasih banyak sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.